WG-WGrian semuanya yang ada di kantor pusat maupun yang ada di project. Balik lagi bersama saya Akila di podcast WG Lapak. Nah, kali ini saya kedatangan tamu dari Rapo Indonesia, yaitu ada Mas Alif di sini. Aku Alif. Halo Mas Alif. Iya, Kak. Selamat datang di Wika Gedung di Wika Tower. Mas, boleh dijelaskan Mas sedikit terkait latar belakang apa itu Rapo dan bergerak di bidang apa Rapo itu? Oke, perkenalkan sebelumnya, aku Alif sebagai Koordinator Marketing and Partnership Rapo Indonesia. Jadi, sedikit menjelaskan tentang Rapo. Jadi, Rapo itu adalah usaha sosial yang bergerak di pengelolaan sampah. Nah, jadi kita create produk dari limbah-limbah, terkhusus untuk saat ini kita mainnya di sampah kresek. Sampah kresek. Iya, seperti itu. Jadi kita ada create produk, totalnya sekarang kita ada total 20-an produk, itu dari hasil olahan daur ulang sampah kantong plastik. Nah, nama Rapo itu sebenarnya diambil dari bahasa Makassar, karena memang kita awalnya itu dari kota Makassar, itu bahasa Makassarnya Rapo itu artinya buah atau berbuah. Oh. Nah, di mana bahwa apa yang kita usahakan ini, gerakan apa yang coba kita bangun itu berbuah tidak hanya masyarakat, tentunya di lingkungan dan sosial seperti itu. Oke, Mas, di Indonesia ini ya, atau di lingkup kita itu sebenarnya banyak ya tempat pengolahan sampah. Iya. Pihak ketiga untuk mengelola sampah dari plastik, dari kain bekas gitu ya. Nah, apa yang membedakan Rapo ini dengan pihak lainnya gitu? Oke, sebenarnya kalau bisa dibilang bahwa apa yang membedakan kita dengan pihak-pihak yang lain, itu yang pertama dari segi bisnisnya. Yang pertama itu bisa dibilang kalau di luar sana itu pengolahan sampah hanya mengumpulkan, tapi sebatas mengumpulkan tidak sampai kepada proses daur ulang. Nah, kalau di Rapo sendiri kita itu prosesnya dari Rapo yang mengumpulkan, dari Rapo juga yang mendaur ulang, dan dari Rapo yang memasarkan, seperti itu. Oke, berarti bisa dijelaskan sedikit nih Mas, dari hulu sampai hilirnya itu proses bisnisnya Rapo tuh seperti apa Mas? Jadi prosesnya itu dari hulu dulu, kita secara langsung mengambil sampah plastik. Itu kita ada beberapa program pengumpulan sampah kantong plastik. Yang pertama itu kita bekerja sama dengan beberapa laundry. Itu kita ambil sampah kantong plastiknya secara rutin per minggu. Kita ada tim waste management sendiri. Yang kedua, kita juga ada kerjasama dengan beberapa bank sampah di sekitaran Jabodetabek. Itu juga kita ambil sampah plastiknya secara rutin. Dan kita juga menerima sampah kantong plastik kiriman dari masyarakat ataupun instansi-instansi yang sudah mengelola atau memilah sampahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari sampah yang kita kumpulkan itu kemudian kita sorting di Rapo Impact Center kita sorting, kemudian kita cuci, jadi betul-betul sampah yang kita daur ulang adalah sampah yang sudah dalam keadaan bersih. Nah, kemudian setelah kita sorting, kita cuci, kita masuk ke tahap produksi. Nah, itu di tahap produksi cukup panjang. Nah, setelah selesai dibuat produknya, baru deh kita pasarkan, kita jual, seperti itu. Oke, untuk informasi sekilas dulu nih teman-teman WGrian semua ya. Rapo itu merupakan mitra binaan dari CSR Wika Gedung, yang dimana CSR Wika Gedung bekerja sama dengan Rapo untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik di pusat maupun di proyek. Selain sampah plastik juga kita ada di sini contohnya Dropbox seragam bekas atau pakaian dinas lapang dan pakaian dinas harian gitu ya, seragam warna biru, warna putih, dan seragam proyek kita dikumpulkan lalu kita setorkan juga ke Rapo, dan harapannya bisa menjadi souvenir-souvenir yang akan kita gunakan nantinya untuk pihak eksternal atau pihak ketiga kita, pihak relasi kita, seperti itu. Nah, Mas Alif, di sini kan sudah ada Rapo nih di Bazar UMKM ini ya. Kenapa sih Rapo tuh ingin juga untuk join Bazar? Padahal kan loh, kok mitra binaan tapi mau join Bazar juga gitu, Mas Alif. Oke, nah baik, tentunya alasan khusus terkait kenapa kita join ke Bazar di pojok UMKM Wika ini, yang pertama tentunya kita dari Rapo sendiri ingin bagaimana dampak yang kita hasilkan tidak hanya dibilang tidak hanya dari Rapo saja. Jadi kan
kita selalu nih di Rapo itu mengangkat dua value. Yang pertama itu value sosial dan kedua value lingkungan. Nah, kalau kita bergerak sendiri, kalau Rapo hanya bergerak sendiri, itu dampaknya yang bisa kita hasilkan cuman sekecil itu saja. Nah, kita cari partner nih, gimana bisa kita cari partner kolaborasi di mana agar dampak yang ingin kita hasilkan itu lebih besar. Nah, aku tahu bahwa dari apa yang kita kolaborasikan bersama, kalau sekarang itu kita kerjasamanya dengan Wika Gedung. Nah, dengan mengikuti ini aku pengennya mau tidak hanya Wika Gedung saja yang berkolaborasi dengan kita. Ada beberapa anak perusahaan lain yang mungkin kita juga bisa ikut berkolaborasi. Di mana dengan berkolaborasi dengan lebih banyak instansi, lebih banyak perusahaan, tentunya akan lebih banyak manfaat-manfaat yang kita bisa berikan tidak hanya di sosial, tentunya juga di lingkungan seperti itu. Betul Mas, apalagi mungkin dari teman-teman project yang lain Iya, seperti betul. itu ya Mas ya, bisa mengumpulkan seragam-seragam bekas lainnya dan bisa kita olah seperti itu. Oke Mas, saya setuju banget tadi dengan konsep mungkin triple P kali ya, 3P yang kita bisa dengar, people, planet, dan profit seperti itu. Oke, Mas, boleh dijelaskan nggak? Ada produk apa aja sih di Rapo? Kira-kira Rapo itu udah bisa membuat apa aja? Karena teman-teman Wagerian pasti penasaran banget nih, Mas. Oke. Jadi sedikit teman-teman, sekarang kita total ada sekitar 20-an produk. Mungkin di sini ada contohnya kah? Ya, di sini kita ada contohnya juga. Tuh, oke. Di sini ada contohnya salah satu produk kami, tas dari apa ya namanya, dari sampah kantong kresek. Jadi 3 value kami itu, yang pertama itu kita sebutnya 3U. Yang pertama itu adalah upcycle, useful, dan unique. Nah, upcycle. Nah, upcycle-nya dari mana? Nah, produk yang kita gunakan, yang bahan material yang kita gunakan adalah bahan material yang bersifat daur ulang. Nah, useful-nya itu adalah bahan-bahan ya, produk-produk yang kita buat itu adalah produk-produk yang betul-betul berguna atau dibutuhkan di masyarakat atau orang-orang. Nah, seringkali mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya, kalau kita lihat perjalanan tentang produk-produk daur ulang ini, itu biasanya produk daur ulang dibuat tanpa melihat value dari apakah itu digunakan jangka panjang atau tidak. Nah, jadi di Rapo itu ingin bahwa produk-produk daur ulang yang kita hasilkan adalah produk yang betul-betul dapat digunakan lama dan betul-betul berguna bagi yang memakainya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah value kita adalah unik. Nah, uniknya dari mana? Jadi corak atau pattern yang dihasilkan dari sampah plastik yang kita daur ulang itu betul-betul merupakan pattern yang bersifat tidak ada samanya, seperti itu. Jadi uniknya di situ. Jadi coraknya itu warna-warni. Sampah yang kita kumpulkan itu warna apapun kita dapat daur ulang. Jadi hasilnya itu beda-beda, seperti itu teman-teman. Oke, ini di tangan saya sudah ada apa nih Mas namanya ini? Nah, kalau yang tadi Mbak Kila pegang, ini adalah foldable tote bag. Jadi dia fungsinya seperti tas, tapi pembawaannya lebih compact. Nah, jika lagi mau belanja, mungkin bisa dalam keadaan digulung seperti ini. Ya. Keren ya, teman-teman. Iya, jadi ketika mau digunakan tinggal dibuka aja. Wah, ini kalau untuk belanja bulanan cocok banget nih, teman-teman. Iya, betul banget, Mbak. Tinggal dibuka seperti ini. Oke. Jadi kalau selesai digunakan, tinggal digulung lagi. Jadi nggak makan tempat banyak ya. Iya, betul banget. Oke. Kalau ini belum ada apa ya, gabungan dari seragam bekas kita. Nah, mungkin teman-teman Wagerian bisa lihat di kotak ini ya, Mas Alif ya. Cuman ini udah tertempel. Contohnya ada di sini. Ini ya nggak bisa dibuka. Ini di sini perpaduan sampah plastik dan sampah limbah seragam, iya. Limbah seragam PDL, pakai dinas lapang project yang lama. Seperti ini contohnya teman-teman. Ini keren banget sih Mas. Iya. Jadi perpaduan warnanya tuh pas banget. Pas ya. Iya. Nah Mas, tentu dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan keseharian di Rapo gitu ya, banyak tantangan-tantangan yang ditemui dong pastinya. Kira-kira boleh di-share ke teman-teman Wagerian, kira-kira tantangan apa yang sering ditemui di lapangan? Oke, tentunya
kalau berbicara tentang tantangan-tantangan apa saja yang kita temui, itu sebenarnya ada banyak dan bisa dikelompokkan. Apakah tentunya di produksi kita ada tantangan, di pengumpulan sampah kita ada tantangan, di marketing atau pemasaran pun kita ada tantangannya. Mungkin secara umumnya aja. Nah, paling kalau dari kita yang pertama, bagaimana challenging-nya kita mengedukasi masyarakat. Nah, mungkin kalau stigma masyarakat itu yang selama ini mungkin terbangun adalah produk daur ulang itu mahal. Betul. Nah, betul. Mahal. Nah, karena dibanding dengan produk-produk yang bukan daur ulang atau bisa dibilang kayak produk konvensional seperti biasanya. Tas tote bag yang ada di luar sana mungkin teman-teman bisa dapat seharga di bawah 50.000 udah ada, sudah dapat. Nah, kalau produk daur ulang pasti lebih daripada itu. Ya, kenapa? Mungkin kalau dari kita selalu mengedukasi bahwa ada yang value yang mungkin kita punya dibanding dengan produk-produk lainnya, yaitu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial kita, dan tanggung jawab lingkungan kita. Betul, untuk mengelola sampah itu ya. Nah, produk-produk lain, aku tidak mengklaim secara general ya, cuman banyak itu produk-produk lain kenapa harganya murah, karena dia tidak ada cost terkait tanggung jawab sosialnya dan tanggung jawab lingkungannya. Nah, kita berupaya di Rapo, value kita adalah itu produk-produk kita selalu kita ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan di produk-produk kita. Jadi mungkin itu yang selalu aku informasikan ke calon-calon customer-nya kita, seperti itu. Mungkin tantangan-tantangan lainnya adalah ketika bisa dibilang dari segi sampahnya. Nah, tentunya sampah yang kita ambil di Rapo kadang dalam keadaan bersih, kadang juga dalam keadaan kotor. Nah, tentunya kalau dalam keadaan kotor kita perlu cuci terlebih dahulu. Apalagi kan kalau sekarang kan kondisinya musim hujan. Nah, tentunya kalau ada proses-proses seperti itu tentunya panjang dan lebih lama lagi. Seperti itu sih, Mbak. Ya, setuju Mas. Apalagi sekarang kita sedang mengedepankan di Wika Gedung sendiri juga Mas sedang menjalankan ESG, yang dimana kita harus mengedepankan net zero emisi tentunya ya teman-teman. Selain di sampah organik, kita juga di sampah anorganik kita harus berperan penting juga nih, B1, B2, dan B3-nya. Nah, untuk di B2-nya sendiri, itu dia tadi, dari sampah plastik dan sampah seragam bekas, karena banyak banget. Tentu Wika Gedung harus memanage atau mengelola itu dengan cara apa? Dengan cara berkolaborasi tadi. Betul. Seperti itu, Mas. Oke, Mas. Pesan apa nih, Mas, yang mau disampaikan untuk teman-teman Wegerian dan untuk teman-teman di luar sana? Karena tadi ya, mindset itu masih, tas dari daur ulang mahal, tas yang ini mahal, atau produk yang dari daur ulang pasti bahannya berbeda, seperti itu. Kira-kira pesan apa, Mas, yang mau disampaikan? Halo untuk teman-teman Wegerian yang ada di luar sana. Oke, aku cuman mau sedikit bisa dibilang bahwa aku cuman ingin mengajak teman-teman untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang teman-teman hasilkan. Yang pertama mungkin sebelum kita melangkah ke tanggung jawab dulu deh, mungkin teman-teman kita mulai dari langkah-langkah yang kecil saja untuk lebih menjaga lingkungan. Yang pertama mungkin teman-teman bisa memulai dari membawa tumbler nih untuk sehari-hari. Setuju. Nah, bayangkan nih teman-teman, kalau teman-teman tidak membawa tumbler, berapa botol minuman yang teman-teman hasilkan atau teman-teman buang konsumsi sehari. Betul. Nah, jika teman-teman bawa tumbler, itu bisa mengurangi sampah yang teman-teman hasilkan. Nah, yang kedua mungkin teman-teman menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Nah, salah satu pilihannya itu adalah produk kita. Nah, dengan memilih produk kita, secara tidak langsung teman-teman akan berpartisipasi dalam langkah menyelamatkan lingkungan, seperti itu, Kak. Siap, Mas Alif. Mas, satu kata kita sebutin bareng-bareng. Mas Alif sebutin, saya juga sebutin. Satu kata untuk produk-produk ini dan untuk semangat teman-teman supaya mengikuti langkah keberlanjutan kita nih. Oke, 1, 2, 3. Kolaborasi. Sustainable dan kolaborasi. Iya. Nah, setuju banget nih. Oke, Mas Alif, terima kasih banyak sudah hadir di Wegelapa Podcast.
teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.